Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang demokrasi. Sebelum menjelaskan tentang demokrasi, terlebih dahulu kita akan menjelaskan ada sekitar 4 sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian demokrasi secara bahasa dan menurut istilah para ahli. Yang kedua adalah unsur penegak demokrasi. Yang ketiga, prinsip dan parameter demokrasi. Dan yang keempat, macam-macam demokrasi di Indonesia atau perkembangan demokrasi di Indonesia. Mari kita mulai. Pengertian demokrasi secara bahasa. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos, berarti rakyat atau penduduk, dan kratein atau kratos berarti pemerintahan, kekuasaan, atau kedaulatan. Jadi ketika digabung akan terbentuk kata demokratein atau demokratos yang dalam bahasa Inggris democration, yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi secara bahasa ini adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Nah, kalau kita lihat menurut para ahli, Abraham Lincoln misalnya dan Hans Kelsen memberikan terminologi tentang demokrasi. Dalam pidato Gettysburg-nya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ini, Abraham Lincoln namanya, menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi government from people, by people, and for people. Jadi semua kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Senada dengan penjelasan Abraham Lincoln, Hans Kelsen yang merupakan seorang filosof asal Austria yang merupakan ahli hukum yang sangat terkenal di masanya, menjelaskan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara di mana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Sehingga dapat kita jelaskan bahwa demokrasi ini setidaknya memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, berarti pemerintah sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintah yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat legitimasi, pengakuan, dan dukungan dari rakyatnya. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan oleh rakyat dan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginan sendiri. Kata kunci yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau golongan. Untuk itu, pemerintah harus mengakomodasi aspirasi rakyat atau masyarakat. Kemudian, apa sih yang menjadi unsur-unsur penegak demokrasi? Setidaknya pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan 4. Yang pertama adalah negara hukum. Yang kedua, masyarakat madani. Ketiga, infrastruktur politik. Dan yang keempat, pers yang bebas. Keempat unsur ini menjadi pelaksanaan demokrasi akan semakin tegak. Selanjutnya, apa sih yang menjadi prinsip dan parameter pelaksanaan demokrasi? Paling tidak, adanya pembagian kekuasaan merupakan salah satu prinsip atau parameter pelaksanaan demokrasi. Pembagian kekuasaan itu akan menjadikan keseimbangan roda pemerintahan pada sebuah negara. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya manajemen yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Tapi harus diingat bahwa kebebasan individu itu dibatasi
juga oleh aturan yang berlaku. Yang kemudian adanya peradilan yang bebas. Yang selanjutnya adanya pengakuan pihak minoritas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, adanya beberapa partai politik, dan adanya musyawarah. Yang ke-10 ini paling tidak menjadi prinsip-prinsip, barometer, parameter, atau ukuran-ukuran dilihat apakah pelaksanaan demokrasi itu berlangsung di sebuah negara atau bukan sistem demokrasi. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, dari kemerdekaan 1945 sampai sekarang ini, terjadi beberapa term atau istilah-istilah pelaksanaan demokrasi. Kalau kita lihat, di Indonesia ini telah ada yang namanya Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan Orde Reformasi itu dari tahun 1998 hingga sekarang ini, ditandai dengan mengundurkan dirinya Presiden Soeharto pada saat itu pada tahun 1998. Maka di Indonesia, term-term demokrasi, pelaksanaan demokrasi itu dibagi setidaknya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kemudian ada yang namanya demokrasi Pancasila, mengembalikan semua pemerintahan itu berdasarkan asas yang Pancasila pada tahun 1965 sampai 1968, kemudian dikenal dengan demokrasi reformasi atau masa reformasi, orde reformasi yang pada tahun 1998 sampai sekarang. Perlu menjadi catatan bersama bahwa sebenarnya demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi itu telah diperkenalkan pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yang itu dilaksanakan atau dikenalkan di Yunani. Jadi pelaksanaannya itu jauh 500 tahun sebelum Masehi atau 5 abad sebelum Masehi. Jadi para filosof sudah mulai menjelaskan tentang demo dan kratos atau demokrasi. Ruhnya singkatnya seperti ini. Ruhnya adalah ingin memberdayakan kedaulatan rakyat. Dahulu, kedaulatan itu ada di tangan sekelompok orang saja. Taruhlah keluarga-keluarga kerajaan atau ada sekelompok orang yang mengendalikan negara atas prinsip-prinsip golongan atau prinsip-prinsip satu aliran. Namun demikian, protes dari kalangan pihak bahwa yang akan menentukan arah daripada negara itu adalah rakyat sendiri. Sehingga melalui tuntutan dan melalui pemikiran-pemikiran yang kritis, mereka membuat satu aliran antitesis yang kita sebut dengan demokrasi. Yaitu semua kebijakan-kebijakan harus dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dan itulah substansi daripada demokrasi. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini, dan saya persilahkan kepada seluruh mahasiswa sekalian untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.